Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, senior-senior saya, abang-abang, kakak-kakak, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan yang lagi sakit saat ini semoga cepat diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini kita punya satu buah motor Beat 2015, sudah diponis A1, harus ganti ECU ya. ECU dengan full pump, tapi yang di pastinya tadi yang udah diponis dia bilang bapak ini ECU, karena harga ECU itu ditanya berapa, 1 juta lebih, jadi motornya nggak jadi dibuat ya. Jadi di sini kita saling berbagi tip ataupun saling berbagi pengalaman ya. Nah, jadi di sini sudah saya periksa tadi ya. Nah, jadi dari uang yang 1.400.000 tadi diponis, alhamdulillah cuman butuh ya nggak sampai seberapanya pun ya. Nah, jadi langsung aja ya, lanjut kita nonton videonya. Jangan lupa di share dan di subscribe dan diaktifkan loncengnya ya. Jadi yang inti permasalahannya ECU nggak payah kita ganti, bagaimana caranya ya. Jadi kita lihat dulu langkah-langkahnya ya bosku, teman-teman. Jadi ini posisi motor, apinya hilang, full pump tidak hidup ya. Ini bisa kita hidupkan. Ini hidup, normal, tapi ini berkedip ya, berkedip injection. Dan full pump yang di tangki tidak ada. Nah, lanjut kita tes ke api busi ya. Kita tes ke api busi. Kita matikan dulu bentar. Ini bukan api busi, koil ya, dari koil. Ini dari koil. Ya, ciri-cirinya memang mati seperti ECU-nya jebol memang ya. Nah, ini kepala busi ya. Kita lihat apinya. Ya, kita on kan dulu. Nah, ini hidup tapi full pump nggak ada bunyi sama sekali ya. Nah, ini kita tes start aja ya. Nah, baterai dalamnya juga ya bosku. Kita tes aja ya, kita tes engkol ya. Nah, ini tali koilnya ya, tali koilnya kita tes engkol. Klakson hidup, kita tes ya. Bisa kita pegang nih, ini kita pegang. Ada api ya. Tapi di sini lampunya itu kedip-kedip terus. Nih. Nah, ini kedip-kedip terus ya. Ya, kedip-kedip. Api koil itu tidak ada ya. Full pump juga nggak hidup nih. Coba kita tes. Nggak hidup. Tidak ada bunyi dengung ya. Jadi sudah diponis A1, yaitu ECU-nya nih ya bosku nih. Ini yang bermasalah dibilang. Ini kan harganya 1 juta lebih nih bosku. Ya. Tapi alhamdulillah dengan kita teliti memeriksanya, dengan kita cara-cara manual kita lakukan pemeriksaannya, jadi alhamdulillah motornya nggak payah ganti ECU dan nggak ada seperempatnya pun biayanya ya. Cuman paling nanti kita ambil biaya perbaikannya ya. Jadi lanjut kita pertama ya bosku. Pertama itu bosku harus perhatikan di bagian wire-wire ya, di bagian soket-soket ini ya. Bagian ini harus dibuka, diperiksa dulu ya. Yang kedua lanjut kita harus periksa di bagian sekring-sekringnya ya bosku. Nah, jadi jangan kita langsung akan satu, bawahnya harus kita ganti ECU-nya bosku ya. Kita tes turunkan dulu ya bosku. Kita langsung ke bagian sekring ya. Kita lihat bagian sekringnya apakah aman semua ya.
Jadi dia ini kedipannya kedipan berapa nih ya? Kedip. Jadi motor tidak mengeluarkan api koil, full pump juga tidak hidup ya. Memang ciri-cirinya seperti ECU-nya jebol ya, tapi bukan ECU-nya ya bosku. Oke, lanjut kita ambil dulu tang ya bosku. Oke, sudah selesai. Ini sudah ada tutupnya, sudah dilepas ya. Jadi yang pertama-tama kita harus buka satu persatu ya. Ini kan udah ada masing-masing nomor ya. Ini udah ada masing-masing nomor di screen-nya. Kita awali dari yang pertama. Ya. Ush, keras ya bosku. Keras nih. Kita awali dari yang pertama, ini nomor 5 ya. Jadi kita harus lihat. Nah, kita harus lihat dari tengah ini bosku ya. Jadi cara melihat screen itu seperti ini. Harus teliti banget kita lihat. Nah, ini masih mantap ya. Masih mantap. Nah, jadi ini langkah-langkah pemeriksaannya nanti ya. Di bosku supaya tidak bingung. Ini yang kedua. Ini yang pertama udah mantap. Kita pasangkan kembali. Jadi kita lihat ini nomor 25 ya. Kita lihat deh apanya. Nih bisa nampak. Ini juga mantap ya, belum ada mengalami putus. Ya, jadi di mana apakah penyebabnya? Jadi lanjut kita yang di sini ya. Nah, ini kita lihat dulu. Ini mantap juga Mas ini. Nah, ini yang jelas nih bosku. Ya, bagus. Kita buka yang di depannya. Kita pasang yang di belakangnya tadi. Ini 25 juga bosku ya. Yang tadi 10 ya. Nah, jadi nomor sekring ini memang sudah diatur ya. Diatur oleh produknya. Jadi apakah ada nanti terjadinya konsleting. Jadi makanya nomornya beda-beda. Jadi tidak kena di efek-efek lain ya. Ini 25. Kita lihat di sini bagus juga ya. Nah, ini bagus. Belum ada yang putus ya. Kita buka yang ini, yang 10 juga. Di atas 10, di tengah 25 tadi ya. Kita buka. Ini bisa dilihat nih bosku, bagus ya. Nah, ini yang putus nih bosku ya. Nah, ini yang putus. Ya. Makanya lampu injection di atas hidup berkedip-kedip ya. Nah, jadi permasalahannya cuma di screen bosku. Kita tes ambil screen yang baru dulu ya. Jadi nggak payah kita ganti ECU, nggak payah kita apa ya. Bosku, kita ambil screen. Nah, ini bisa dilihat. Ini screen, ini bukan yang asli ya, tapi bisa pakai. Nah, jadi yang ini udah putus. Nah, bisa dilihat kan? Tidak ada lagi layarnya di dalam. Jadi coba kita tes pasangin ya. Jadi hanya cuman modal Rp2.000 ya. Yang 1,5 juta tadi kita lempar aja ya kemana-mana ya. Jadi yang punya motor, alhamdulillah ini motornya cuma screen aja yang kena ya. Coba kita tes ya. Nah, kita tes. Kita hidupkan. Nah, udah langsung bunyi nih. Nah, ya. Nggak ada hidup lagi ya. Coba kita posisi apalagi ya biar jelas. Nah, udah jelas kan? Hidup. Kita tes lihat apinya biar sama-sama jelas ya. Jadi yang harus pertama kali itu bosku cek kalau motornya itu api koil hilang.
Jadi bosku nggak usah buka-buka dulu bagian lain. Periksa dulu di bagian soket-soket springnya ya. Tes ya. Ya. Tes apa ada api apa belum. Udah bisa nih. Terus kontak bosku. Jadi kalau ngetes ini ya memang udah makanan kita sehari-hari. Kadang-kadang kontak sama kita ya. Mana udah bisa nih. Jadi coba kita tes pasang. Ya kalau ini udah normal ya, udah pasti hidup motornya. Ya, coba kita tes pasang. Jadi udah kita tes pasang ini, nanti tes kita lepaskan springnya itu ya, yang tadi kita ganti. Kita tes. Ini karena udah diengkol-engkol terus ya bos gue. Ya, motor udah hidup ya bosku ya. Ini mantap, alhamdulillah yang punya motornya nggak payah ganti ECU ya. Nah, ini langsung hilang ya. Nggak ada hidup lagi. Nah kalau yang buat kasar itu harus diservis bagian biasanya slider rumah lulernya ya, longgar ya. Nih selamat. Jadi bosku, sebelum kita itu harus kita periksa, tapi langkah-langkahnya seperti tadi, jangan dibuka ini buka. Terakhir yang nggak mati pun bisa mati karena udah kita tes ya. Udah aman. Ini tinggal kita lakukan pembersihan dikit, servis. Udah, kita lanjut. Kita tes ya. Ini kan, ini posisi hidup ya. Kita tes, kita dengarkan suaranya. Nah, hidup ya. Coba kita tes memastikannya, kita lepaskan sekring yang tadi. Ya. Kita lepas. Ini tes kita hidupkan. Ya, nggak ada bunyi sama sekali nih. Bisa lihat nih. Nih. Emang klakson hidup, start hidup. Nah, hidup kan? Nah, coba tes kita pasang kembali. Kita pasang, kita off-kan dulu. Kita pasang sekringnya. Langsung bunyi ya, full paham. Langsung jos. Nah, nih. Oke teman-teman, jadi tipnya itu aja dari saya ya, dari kita. Nah, jadi sebelum kita itu membuka yang lain-lain, biarpun udah diponis ini, tapi bosku harus periksa dulu yaitu bagian-bagian sekring yang bosku itu bisa buka sendiri ya, cek sendiri ya. Jadi nggak mesti harus diganti ya. Karena banyak juga channel-channel YouTube senior-senior kita bisa juga dibuka ya, banyak ya. Oke, saya akhiri videonya. Semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa di-share dan di-subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.